Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dea Ayusa Fitri, NPM 240102095. Saya dari kelas 3C, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kasus video pengeroyokan guru di Jambi yang viral beberapa waktu lalu dengan menggunakan landasan teori psikologi sosial. Sebelum masuk pembahasan, saya akan tampilkan cuplikan singkat dari kasus tersebut ya. Baik, saya akan membacakan kronologinya. Insiden pengeroyokan guru Agus Saputra di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 13 Januari 2026 memiliki beberapa versi kronologi dari kedua belah pihak. Kejadian bermula saat ia mendengar seorang siswa mengucapkan kata-kata tidak pantas kepadanya saat ia sedang mengajar di kelas lain, yang dianggapkan merendahkan martabatnya. Setelah mendatangi kelas dan meminta pelaku mengakui perbuatannya, siswa tersebut menantangnya, hingga ia secara refleks menampar siswa tersebut 1 kali. Beberapa siswa menuding guru menghina seorang murid dengan kata miskin. Namun, guru membantahnya dan menyebut ucapannya disampaikan dalam konteks motivasi agar siswa yang kurang mampu tidak bertingkah macam-macam. Di sisi lain, versi siswa Muhammad Lutfi Fadila menyatakan bahwa ketegangan bermula ketika ia berteriak meminta teman sekelas diam karena kelas bising saat jam pelajaran hampir usai. Guru kemudian masuk kelas tanpa izin guru yang sedang mengajar dan menanyakan siapa yang berteriak. Saat Lutfi menjawab dengan menyebut diri, "Saya Prince." Ia langsung ditampar oleh gurunya. Situasi semakin memanas ketika siswa menuntut guru meminta maaf karena dianggap menghina orang tua salah satu siswa. Meski dilakukan mediasi oleh guru lain dan komite sekolah, guru justru membahas hal lain dan bahkan mengejek siswa saat berada di kantor komite. Puncaknya terjadi saat Luffy mendekat untuk meminta kejujuran. Ia mendapatkan pukulan di hidung, reaksi spontan teman-temannya untuk melakukan pengeroyokan kepada gurunya. Jadi di sini saya akan menganalisis kasus tersebut dengan landasan psikologi sosial. Pertama, kita bahas tentang kognisi sosial. Kognisi sosial itu sendiri adalah cara kita memproses dan memahami informasi tentang orang lain serta interaksi sosial. Di kasus ini, kesalahpahaman terjadi karena dua belah pihak menggunakan pola pikir atau skema yang salah. Guru mengira teriakan siswa itu adalah penghinaan padanya, padahal siswa hanya ingin membantu menjaga ketertiban. Sementara itu, siswa mengira senyuman guru adalah bentuk penghinaan kembali. Padahal mungkin guru hanya ingin menekankan emosi. Nah, ini menunjukkan bagaimana cara kita menafsirkan tindakan orang lain bisa sangat memengaruhi apa yang kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya, ada teori agresi. Agresi adalah perilaku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Di sini, kita kita bisa melihat dua bentuk agresi. Pertama, agresi dari guru yang menampar dan memukul siswa. Ini termasuk agresi fisik sebagai bentuk tanggapan atas apa yang dia anggap sebagai penghinaan. Kedua, agresi kolektif dari siswa yang mengeroyok guru sebagai reaksi spontan untuk membela teman mereka, meskipun ada alasan yang mereka rasa benar. Tetapi, tindakan kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan. Kemudian, ada konflik sosial. Konflik sosial terjadi ketika ada perselisihan antara individu atau kelompok karena perbedaan pemahaman, tujuan, atau nilai. Di kasus ini, konflik mulai dari tingkat individu antara siswa dengan guru karena kesalahpahaman. Setelah guru memukul siswa, konflik berkembang menjadi konflik antara kelompok sehingga
siswa dengan guru, bahkan nantinya melibatkan pihak sekolah dan keluarga siswa yang membuat konflik semakin membesar sebelum akhirnya bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah bagaimana orang lain bisa memahami pikiran dan perilaku kita. Di sini, pengaruh kelompok sangat terlihat. Saat salah satu teman mereka dipukul, siswa yang lain awalnya mungkin tidak punya niat untuk bertindak, merasa terdorong untuk ikut mengeroyok. Mereka merasa ada kewajiban untuk membela teman sekelas. Dan ketika banyak orang yang melakukan hal yang sama, mereka jadi lebih berani untuk bertindak. Selanjutnya, ada sikap dan perilaku sosial. Kita bahas sikap dan perilaku sosial ya. Sikap adalah pandangan atau evaluasi kita terhadap sesuatu yang akan mempengaruhi cara kita bertindak. Awalnya, siswa pasti punya sikap hormat terhadap guru sebagai figur yang lebih tua dan pengajar. Tapi setelah mereka merasa diperlakukan tidak adil, sikap mereka berubah menjadi negatif dan menyebabkan perilaku agresif. Sementara guru yang punya sikap tegas terhadap disiplin kelas malah memilih cara yang salah untuk menegakkan aturan, sehingga menyebabkan perilaku yang tidak tepat. Selanjutnya, kita bahas keadilan dan perdamaian. Yang terakhir adalah teori keadilan dan perdamaian. Rasa keadilan itu sangat penting dalam kehidupan sosial. Setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Di sini, siswa merasa tidak adil karena ditampar tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Guru juga merasa tidak adil karena dikeroyok oleh banyak orang. Untungnya, kasus ini bisa diselesaikan melalui musyawarah perdamaian, yang menjadi bentuk upaya untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan menciptakan perdamaian kembali di lingkungan sekolah. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Dari analisis yang sudah saya jelaskan, kita bisa belajar bahwa kejadian seperti ini tidak hanya terjadi karena satu faktor saja, mulai dari cara kita memahami tindakan orang lain hingga pengaruh dari lingkungan sekitar bisa menjadi penyebab. Pesan pentingnya adalah komunikasi yang baik dan cara menyelesaikan konflik dengan damai itu sangat diperlukan, terutama di lingkungan pendidikan agar tidak ada lagi kekerasan yang terjadi. Baik, itulah seluruh analisis yang bisa saya sampaikan tentang kasus video pengeroyokan guru di Jambi. Video kasus aslinya bisa dilihat di kanal resmi di Tribun Video atau CNN Indonesia ya. Dengan tetap menghormati hak cipta dan privasi pihak-pihak yang terlibat, terima kasih sudah menonton analisis video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.